Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1869 Perkumpulan Naga Biru. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Biarkan aku melihat berapa banyak kemampuan yang kamu miliki sebagai urutan ke-9 dalam Liga Naga 20 tahun yang lalu. Thomas Qin berkata dengan acuh tak acuh, dan bertatapan dengan Sean Bai. Kemarahan Sean Bai membakar jauh ke dalam matanya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kalau begitu, aku tidak punya alasan untuk memberimu kesempatan apapun. Beberapa orang hanya akan tahu seberapa besar kesalahan yang mereka buat jika mereka mati. Dan kamu orang seperti itu. Sean Bai memandang Thomas Qin dengan dingin. Pertempuran ini akhirnya akan dimulai sepenuhnya. Sean Bai sangat bersemangat. Awalnya dia mengira jika kakek kedua menerima Thomas Qin sebagai muridnya, bukankah dia harus memanggilnya sebagai paman guru? Bila itu terjadi, Sean Bai diperkirakan akan mati karena emosi. Tapi Thomas Qin ini juga orang yang tidak tahu diri. Bahkan kakek kedua ingin menerimanya sebagai murid pun dia tidak peduli. Hanya Sean Bai yang tahu kesempatan besar seperti apa yang dia lewatkan. Kakek keduamu benar-benar marah kali ini, tunggu pertunjukan yang bagus, kata Fantius Bai sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat Thomas Qin ini, bisakah dia lebih baik dari paman keduanya? Tempat ke-9 dalam Liga Naga saat itu pasti di garis depan Liga Naga. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Thomas Qin. Meskipun dia kalah dari Thomas Qin, itu tidak berarti dia bisa terus bersikap sombong. Ayo mulai, apakah perlu aku mengalah beberapa jurus padamu? Orang tua biasa. Thomas Qin mencibir. Terima kematian, anak jahat. Sean Bai sangat marah. Orang ini tidak hanya tidak tahu diri, tetapi mulutnya juga sangat kasar. Jika dia tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi liar dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Meskipun Sean Bai hampir berusia 70 tahun, tapi kekuatannya sangat kuat, kuda-kudanya sangat kokoh, sama sekali tidak seperti orang tua berusia di atas 70 tahun. Kekuatannya yang terlihat jelas membuat orang tidak berani meremehkannya. Setiap tinju, setiap pukulan, tepat dan penuh kekuatan. Bertambah sedikit maupun berkurang sedikit maka tidaklah sempurna, tetapi Sean Bai sangat tepat. Selama bertahun-tahun, kekuatannya terus meningkat, dan dia bukan Iyagi Sean Bai 20 tahun yang lalu. Ini juga alasan kepercayaan dirinya. Dan Sean Bai memiliki identitas lain, yaitu salah satu dari 4 penjaga perkumpulan naga biru. Itulah sebabnya keluarga Bai selalu menjadi pemimpin di antara 10 keluarga teratas kota Beijing, dan makmur selamanya. Kekuatan Sean Bai sangat kuat, Thomas Qin juga mengakui hal ini, dan dia adalah Master 6 Nadi yang asli. Keduanya terus-menerus bertarung, menyerang dengan keras, meninju daging, baik Sean Bai maupun Thomas Qin, keduanya sangat bersemangat. Bagi Sean Bai, kekuatan Thomas Qin begitu kuat dan cukup mengasyikkan. Dia sudah lama tidak bertemu dengan master yang kuat. Setiap pukulan yang dia pukul memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan kecepatannya secepat ledakan dan kilat. Di sisi lain, Sean Bai juga sangat terkejut, karena Thomas Qin masih terlalu muda. Saat berusia muda memiliki efektivitas tempur yang kuat, bukankah ini terlalu mengejutkan? Sulit membayangkan bahwa Yansen Ye dapat mengajarkan murid yang begitu kuat. Dibandingkan dengan Yansen Ye, Thomas Qin benar-benar bukan seorang amatir. Bisa memiliki kekuatan pendekar Liga Naga, bagi Yansen Ye ini adalah kebanggaannya. Pertandingan antara Thomas Qin dan Sean Bai seimbang, dan pertempuran antara kedua belah pihak sangat sengit. Yansen Ye sangat terkejut. Thomas Qin mampu bersaing dengan Liga Naga ke-9 20 tahun yang lalu. Bisa bertarung sampai detik ini, memang cukup menakutkan. Ini muridnya, ini kebanggaannya. Murid, ayo semangat. Yansen Ye bergumam,
dan sudut mulutnya dipenuhi dengan kenyamanan dan kegembiraan. Ini adalah pahlawan muda sejati. Penuhi ekspektasi. Sean Bai semakin bertarung semakin kaget, karena setelah 20 gerakan, Thomas Kin bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dan serangan keduanya semakin kuat. Ini sangat tidak menguntungkan baginya. Seperti kata pepatah, tinju takut pada anak muda, dan untuk pertarungan sengit seperti itu, bagi Sean Bai, setelah melewati 50 jurus, stamina dia pasti akan menurun. Bab 1870 Tinju takut pada pemuda kuat, serangan kuat diluncurkan. Minggir. Sean Bai harus berpisah dari Thomas Kin dengan cepat. Semakin lama keduanya bertarung, semakin besar tekanan baginya, jadi hanya pertarungan cepat selesai yang dipikirkan Sean Bai sekarang. Dibandingkan dengan Thomas Kin, keunggulan terbesarnya adalah pengalaman dan metode. Jika dia terus bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika dilihat dari keadaan saat ini. Meskipun Sean Bai tidak panik, dia harus memberikan pukulan besar kepada Thomas Kin dengan kecepatan kilat, agar bisa mengejutkannya. Tinju belalang sembah. Sean Bai mengubah taktiknya dan menyerang dengan cepat dan ganas, berusaha membunuh dengan satu pukulan. Di antara master sejati, setiap gerakan kemungkinan besar menentukan kemenangan, dan setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Kungfu bukanlah menyulap, tapi pembunuhan nyata. Tinju belalang sembah Sean Bai sangat kuat. Setiap pukulannya membuat Thomas Kin berhati-hati dan sangat gugup. Begitu terpukul, pasti terluka parah. Sangat mudah untuk mengontrol musuh dengan satu gerakan. Thomas Kin juga tidak bingung, kaki membentuk formasi persegi yang stabil, tinju baji sekokoh gunung, menempel di gunung, memukul Sean Bai dengan punggungnya. Kedua orang itu saling berbenturan lagi, dan tinju mereka saling membentur tubuh lawan, memberi kesan bagaikan awan bergerak dan air mengalir. Pertempuran seperti itu indah dipandang. Hanya dapat dikatakan bahwa keduanya sangat kuat, tetapi kecepatan Thomas Kin secara bertahap telah mengambil keuntungan, dan kekuatannya semakin menakutkan, semakin bertempur, semakin berani. Inilah kekuatan Thomas Kin, jadi wajah Sean Bai menjadi sangat masam. Dia menyelami tinju belalang sembah selama beberapa dekade, tetapi dia didesak seperti ini oleh seorang pemuda, dan ini sangat sulit. Pertempuran antara keduanya semakin menarik. Karena serangan back-to-back Thomas Kin sepenuhnya merupakan inti dari tinju baji, baik ofensif maupun defensif, setiap langkah membunuh. Mudah dan menjanjikan, dengan tinju seperti angin, Thomas Kin hampir menghancurkan langkah Sean Bai. 50 gerakan telah berlalu. Pada saat ini, bahkan jika keduanya tidak sekuat sebelumnya, Thomas Kin bahkan sangat percaya diri, dia telah benar-benar membuka jalan untuk bertarung di antara keduanya, dan dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Kekuatan pukulan yang terus-menerus membuat Sean Bai jatuh ke dalam lingkaran penyelamatan diri yang tak ada habisnya, hanya bertahan dengan keras tanpa sempat menyerang, setiap langkah berjuang keras. Celaka, situasi kakek kedua tidak begitu baik. Sean Bai berkata dengan wajah suram. Tutup mulut gagakmu. Wajah Fantius Bai berubah. Meskipun kata-kata Sean Bai sedikit mengguncang, dia harus mengatakan bahwa paman keduanya Sean Bai sudah menurun staminanya. Dia belum bisa menangkap Thomas Kin dalam 50 jurus, dan Thomas Kin semakin bertarung semakin lancar, inilah yang paling mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, kemenangan dan kekalahan kedua orang itu tepat di depan mata. Namun, Sean Bai juga mengertakkan gigi dan tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang melawan Thomas Kin, bernapas terus-menerus, tidak kalah dari momentum seorang jenderal, tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin pasif. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Thomas Kin juga cukup emosional di hatinya. Orang tua ini memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia masih sedikit kalah darinya. Sepertinya dirinya sekarang masuk ke barisan depan Liga Naga. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk mengabaikan negara Huaxia.
Sepertinya kekuatanmu tidak sebanding dengan kulitmu, hahaha. Thomas Qin tertawa dan berkata, sambil bertarung sambil memancing emosinya, membuat wajah Sean Bai semakin jelek. Thomas Qin menekan dengan keras setiap langkah, semua dengan pukulan yang berat, tanpa trik apapun, karena stamina Sean Bai yang sudah tua pasti tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisiknya. Jika pertarungan sengit, maka mungkin tetap tidak dapat menentukan. Kemenangan biarpun ditambah 50 jurus, tidak mungkin untuk membunuh Sean Bai. Tapi Thomas Qin menggunakan semacam tekanan untuk membunuh Sean Bai. Lapisan demi lapisan tekanan padanya akan membuatnya semakin tersiksa. Kurang dari 20 jurus, pasti akan kalah.